Ih, jorok banget sih tanganmu, teriak Dewi sambil menarik tangannya kasar dari genggaman Ahmad. Aku malu punya pacar montir kayak kamu. Lihat tuh, teman-temanku pada ketawa. Di depan kafe mewah itu, Ahmad berdiri terpaku dengan tangan masih kotor oli. Sementara teman-teman Dewi tertawa mengejek. Dewi, maafin aku. Aku tadi langsung datang dari bengkel karena kamu bilang urgen, kata Ahmad dengan suara bergetar. Urgen buat putus? Aku sudah muak sama hidup kayak gini, bentak Dewi sambil mengeluarkan cincin murah yang dulu Ahmad berikan. Nih, cincin murahan kamu. Aku mau yang beneran punya masa depan, bukan tukang servis motor kampungan. Cincin itu dilempar ke tanah, tepat di depan puluhan orang yang sedang duduk di kafe. Ahmad membungkuk memungut cincin itu dengan tangan gemetar, sementara suara tawa dan bisikan mengejek memenuhi telinganya. Kasihan banget cowoknya, bisik seseorang. Pantas sih ditinggal, mana ada cewek cantik mau sama montir. Ahmad Wijaya adalah sosok yang langka di zaman sekarang. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, ia sudah membuka bengkel kecilnya di Gang Melati. Tidak ada yang istimewa dari bengkelnya. Cat tembok yang mulai mengelupas, peralatan sederhana, dan lantai yang selalu berminyak. Tapi ada yang berbeda dari Ahmad. Ia memperlakukan setiap kendaraan yang masuk seperti milik keluarganya sendiri. Bang Ahmad, motor saya mogok lagi nih, keluh Mas Budi sambil mendorong motor bebeknya yang sudah berumur belasan tahun. Ahmad langsung bangkit dari pekerjaannya dan memeriksa motor itu dengan teliti. Tangannya yang kasar tapi ahli bergerak lincah. Telinganya mendengarkan setiap suara mesin seperti seorang dokter yang mendiagnosis pasien. Wah, motor setia Mas Budi ini cuma lelah aja. Karburatornya kotor dan oli udah kental banget. Tapi tenang, masih bisa ditolong, kata Ahmad sambil tersenyum. Setelah 3 jam bekerja, motor tua itu kembali hidup dengan suara halus. Berapa bang? Tanya Mas Budi sambil mengeluarkan dompet. 50.000 aja mas, termasuk ganti oli dan bersihin karburator. Mas Budi terdiam. Di bengkel lain, pekerjaan segitu bisa sampai 100.000. Bang Ahmad baik banget, tapi kok murah banget sih? Ahmad menggeleng sambil membersihkan tangannya dengan majun. Yang penting motor Mas Budi sehat lagi. Mas bisa kerja lagi, keluarga bisa makan. Itu udah cukup buat saya. Pemandangan seperti ini terjadi setiap hari. Ahmad tidak pernah menolak pelanggan, bahkan yang tidak punya uang sekalipun. Baginya, membantu sesama jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Di sore hari, Ahmad sering duduk di depan bengkelnya sambil membaca buku teknologi otomotif atau menonton video tutorial di YouTube. Ia selalu haus ilmu, selalu ingin memberikan pelayanan terbaik. Impiannya sederhana, suatu hari nanti memiliki bengkel yang bisa melayani semua orang, dari motor bebek hingga mobil mewah. Kehidupan asmara Ahmad berjalan manis dengan Dewi Sartika, gadis cantik yang ia kenal 3 tahun lalu di acara pernikahan teman. Dewi bekerja sebagai admin di kantor asuransi, dan Ahmad sangat mencintainya. Bagi Ahmad, Dewi adalah segalanya. Ahmad, kamu ini kapan sih mau naik kelas? Tanya Dewi suatu sore sambil duduk di bangku plastik depan bengkel, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Naik kelas gimana maksudnya? Tanya Ahmad sambil terus mengotak-atik spare part. Ya kerja di kantor lah, atau buka usaha yang lebih terhormat. Masa iya selamanya jadi montir? Ahmad menghentikan pekerjaannya dan menatap Dewi. Tapi aku suka jadi montir Dewi, aku bisa bantu banyak orang, dan penghasilannya lumayan kok. Dewi menghela napas panjang. Ahmad, kamu itu terlalu polos. Coba deh pikir masa depan kita. Kalau nanti kita nikah, aku mau tinggal di mana? Rumah kontrakan selamanya? Ahmad senyum dan mendekati Dewi. Sabar ya sayang, aku lagi nabung buat beli rumah. Insya Allah tahun depan kita bisa nikah. Tapi Dewi hanya menggeleng. Ekspresi wajahnya semakin tidak puas. Akhir-akhir ini, percakapan seperti itu sering terjadi, dan Ahmad mulai merasa ada yang berubah pada Dewi. Perubahan itu mencapai puncaknya pada malam yang tidak akan pernah Ahmad lupakan. Dewi mengajak Ahmad ke kafe mewah di pusat kota, katanya ada yang penting ingin dibicarakan. Dewi, tempat ini mahal banget. Mending kita ke warung biasa aja, kata Ahmad, sambil melihat harga menu yang fantastis. Pokoknya di sini, aku udah janji sama teman-temanku mau ketemu di sini.
jawab Dewi dengan nada tidak sabar. Ahmad merasa aneh, tapi ia mengikuti saja. Ia baru selesai memperbaiki motor dan belum sempat mandi. Tangannya masih kotor oli dan bajunya masih bau bensin. Tapi karena Dewi bilang urgent, ia langsung datang. Di kafe itu Dewi sudah duduk di meja bersama 3 orang temannya. Mereka semua berpakaian rapi. Sementara Ahmad terlihat sangat tidak pada tempatnya dengan seragam bengkelnya. "Ini dia Ahmad," kata Dewi dengan nada yang aneh kepada teman-temannya. "Oh, ini pacar kamu yang montir itu?" tanya salah satu temannya sambil memandang Ahmad dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Ahmad merasa tidak nyaman tapi ia tetap tersenyum dan menjabat tangan mereka. "Selamat malam," sapanya Amah. Tapi ketika Ahmad mengulurkan tangan, teman-teman Dewi langsung menarik tangan mereka. "Ih, tangannya kotor banget," bisik salah satu dari mereka dengan keras. "Maaf, tadi saya langsung datang dari bengkel," kata Ahmad sambil mencoba membersihkan tangannya dengan tisu. "Dewi, kamu serius sama dia?" tanya teman Dewi yang lain. "Maksudku, dia kan cuma montir." Dewi diam saja, wajahnya memerah malu. Ahmad mulai merasa ada yang tidak beres. "Dewi, ada apa sih sebenarnya?" tanya Ahmad pelan. Dewi menarik napas panjang kemudian berdiri. "Ahmad, aku sudah tidak tahan lagi." "Tidak tahan kenapa?" "Hidup seperti ini, pacar montir yang tangannya selalu kotor, yang bajunya selalu bau oli, yang tidak punya masa depan jelas." Suara Dewi mulai keras dan pengunjung kafe lain mulai menoleh ke arah mereka. "Tapi Dewi, aku kan sudah bilang aku punya rencana. Aku mau kembangkan bengkel. Rencana? Rencana apa? Jadi montir selamanya? Ahmad, bangun dong. Aku butuh pria yang bisa kasih aku kehidupan layak." Ahmad berdiri juga, mencoba menenangkan Dewi. "Dewi, pelan-pelan bicaranya. Orang-orang pada lihat." "Biar aja lihat. Biar mereka tahu betapa malunya aku punya pacar kayak kamu." Dewi mengeluarkan cincin murahan yang dulu Ahmad berikan dengan susah payah. "Nih, cincin murahan kamu. Aku mau yang beneran punya masa depan." Cincin itu dilempar ke lantai dengan keras. Ahmad langsung membungkuk memungutnya, sementara seluruh kafe terdiam menyaksikan adegan itu. "Lagi pula," lanjut Dewi dengan suara semakin keras, "aku sudah dekat sama Ranto. Dia pegawai bank, bersih, rapi, terhormat. Beda banget sama kamu yang cuma tukang servis motor kampungan." Ahmad masih membungkuk di lantai. Tangannya gemetar memegang cincin yang sudah lecet itu. Suara bisikan dan tawa kecil mulai terdengar dari meja-meja sekitar. "Kasian banget tuh cowoknya. Tapi ya gimana, memang nasib orang miskin." "Makanya, jangan cuma andalin cinta. Cinta mah nggak bisa buat makan." Ahmad berjalan goyah menuju motornya. Hatinya hancur berkeping-keping. Bukan hanya ditinggal, tapi juga dipermalukan dipenduh orang di VNI. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu dengan dirinya sendiri. Malam itu, Ahmad tidak pulang ke rumah kontrakannya. Ia duduk di bangku taman kota hingga pagi, menatap kosong sembari merenung. Kata-kata Dewi terus bergema. Cuma tukang servis motor kampungan. Tapi kemudian ia teringat wajah bahagia Mas Budi ketika motornya hidup lagi. Ia ingat ucapan terima kasih tulus dari Ibu Siti setiap kali motor bebeknya selesai diperbaiki. Ia ingat puluhan pelanggan yang percaya kepadanya yang memperlakukannya seperti keluarga. "Aku tidak akan membalas dendam," gumam Ahmad sambil menggenggam cincin di sakunya. "Tapi aku juga tidak akan menyerah begitu saja." Keesokan harinya, Ahmad datang ke bengkel lebih pagi dari biasanya. Tetangga-tetangga yang kemarin mendengar cerita tentang perpisahannya mulai berbisik-bisik ketika melihatnya. "Tuh kan, akhirnya ditinggal juga," kata salah seorang ibu-ibu. "Makanya jangan cuma jago ngomong doang." "Memang sih, montir mah montir, mau sebagus apa juga tetap dilihat rendah." Ahmad mendengar semua itu, tapi ia tidak membalas. Ia justru semakin fokus pada pekerjaannya. Mulai hari itu, ia mengubah total cara hidupnya. Ahmad mulai mengikuti kursus online manajemen bisnis setiap malam. Ia belajar digital marketing, customer service, dan sistem manajemen bengkel modern. Uang yang selama ini ia sisihkan untuk rencana pernikahan dengan Dewi, kini ia gunakan untuk membeli peralatan bengkel yang lebih canggih. "Ahmad, kamu kok jadi pendiam banget sih?" tanya Pak RT suatu sore. "Lagi fokus belajar, Pak.
Mau kembangkan usaha? Jawab Ahmad sambil membersihkan mesin motor. Belajar? Emang montir perlu sekolah lagi? Ejek Pak Bambang, tetangga yang memang suka nyinyir. Udah tua-tua masa masih mimpi jadi orang besar? Ahmad hanya tersenyum tipis. Ia tidak membuang energi untuk menanggapi ejekan. Semua fokusnya ia curahkan untuk membuktikan bahwa mereka semua salah. Perubahan mulai terlihat dalam 6 bulan. Ahmad mulai menerima pesanan dari daerah yang lebih jauh karena reputasinya sebagai montir jujur dan ahli sudah menyebar lewat media sosial. Ia juga mulai melayani mobil, tidak hanya motor. Yang paling penting, Ahmad mulai membangun jaringan. Ia berkenalan dengan supplier spare part, montir-montir lain, bahkan pemilik bengkel besar. Ia belajar bahwa untuk sukses tidak cukup hanya ahli secara teknis. Perlu networking, strategi, dan visi jangka panjang. 2 tahun kemudian, Ahmad berhasil membuka cabang kedua bengkelnya di lokasi yang lebih strategis. Bengkel barunya dilengkapi peralatan modern dan bisa melayani mobil-mobil mewah. Pak Ahmad, mobil saya jadi enak banget setelah di-tune up di sini. Puji seorang klien yang membawa BMW-nya. Alhamdulillah Pak, ini kartu nama saya. Kalau ada apa-apa jangan ragu hubungi. Jawab Ahmad sambil menyerahkan kartu nama yang desainnya elegan. Ahmad tidak pernah lupa pada asal-usulnya. Ia tetap melayani pelanggan lama seperti Mas Budi dengan harga terjangkau. Bahkan, ia sering memberikan servis gratis untuk fakir miskin. Tapi sekarang, ia juga bisa melayani kalangan atas dengan standar internasional. 5 tahun setelah malam yang memilukan itu, Ahmad sudah memiliki 5 cabang bengkel yang tersebar di berbagai kota. Bengkel utamanya bahkan menjadi authorized service center untuk beberapa merek mobil mewah. Tapi Ahmad tetap rendah hati, masih sering turun langsung menangani kasus-kasus yang rumit. Sementara itu, kehidupan Dewi tidak berjalan seindah yang ia bayangkan. Ranto, suami yang ia pilih karena dianggap terhormat, ternyata gemar main judi online dan selingkuh. Gaji banknya habis untuk melunasi hutang judi. Dewi yang dulu bermimpi hidup berkecukupan, kini malah harus bekerja sampingan sebagai reseller online untuk menambah penghasilan. Dewi, kamu tahu nggak? Si Ahmad sekarang udah jadi pengusaha besar loh, kata Rina, teman lama Dewi, ketika mereka bertemu di reunian SMA. Ahmad yang mana? Tanya Dewi meski hatinya sudah menduga. Ahmad mantan kamu itu, yang dulu montir. Sekarang dia punya bengkel premium di Jalan Sudirman. Mobilnya aja udah Mercedes. Rumahnya di perumahan elit. Dewi merasa dadanya sesak. Masa sih? Jangan lebay ah. Beneran. Kemarin aku lewat bengkelnya. Gede banget. Ada showroom segala. Kata orang-orang sih, omsetnya miliaran per bulan. Wah, rugi banget ya kamu ninggalin dia dulu. Rina menunjukkan foto di Instagram Ahmad yang sedang berdiri di depan bengkel mewahnya bersama tim karyawan. Ahmad terlihat sangat berbeda, rapi, percaya diri, dan sukses. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Ia teringat bagaimana dulu ia mempermalukan Ahmad di kafe. Bagaimana ia melempar cincin pemberian Ahmad. Bagaimana ia mengatakan bahwa montir tidak akan pernah sukses. Rasa penasaran dan penyesalan yang luar biasa mendorong Dewi untuk mengunjungi bengkel Ahmad. Ia minta izin pada Ranto dengan alasan ingin mengecek harga servis mobil. Ketika sampai di bengkel premium Jaya milik Ahmad, Dewi terpukau melihat kemegahan tempat itu. Showroom yang luas dan modern, peralatan canggih yang berkilau, karyawan berseragam rapi dan profesional. Di bagian display, terpajang beberapa mobil sport yang nilainya puluhan miliar. Selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Tanya seorang customer service dengan sangat ramah. Ahmad Wijaya ada? Tanya Dewi dengan suara bergetar. Oh, Pak Direktur, beliau sedang meeting dengan partner bisnis dari Jepang. Ibu sudah janjian sebelumnya? Tidak,
Saya cuma mau... Tepat saat itu, pintu ruang direktur terbuka. Ahmad keluar sambil berbincang dalam bahasa Inggris dengan 3 orang asing berjas mahal. Ahmad sudah berubah total. Kemeja peti bermerek, jas yang pas di badan, jam tangan mewah, dan aura kepercayaan diri yang memancar dari seluruh tubuhnya. Thank you for trusting our service center with your Lamborghini fleet. We guaranteed the best maintenance with original spare parts, kata Ahmad dengan fasih. Dewi berdiri membatu di pojok showroom. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria yang dulu ia hina sebagai tukang servis motor kampungan itu, kini berbicara dengan percaya diri kepada klien internasional di tengah kemewahan yang ia bangun sendiri. Ahmad mengantar kliennya sampai ke pintu, kemudian menoleh ke arah customer service. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Mata Ahmad dan Dewi bertemu untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Ahmad terdiam sejenak, kemudian tersenyum tipis. Dewi, sapa Ahmad dengan tenang sambil berjalan mendekatinya. Lama tidak bertemu. Dewi tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokannya seperti tersumbat, air matanya mulai berkaca-kaca, melihat transformasi total mantan pacarnya. Aku tidak tahu kamu sudah sebesar ini, kata Dewi dengan suara gemetar. Ahmad tersenyum hangat. Alhamdulillah, Allah kasih jalan yang tidak pernah aku duga. Ahmad, Dewi menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Ahmad. Aku minta maaf, maafin aku. Maaf kenapa? Aku dulu jahat banget sama kamu. Aku hina kamu. Aku permalukan kamu di depan banyak orang. Aku bilang kamu cuma tukang servis motor kampungan yang gak akan pernah sukses. Air mata Dewi mulai menetes. Aku salah, Ahmad. Aku salah besar. Ahmad menggelengkan kepala. Kamu tidak salah, Dewi. Kamu cuma pilih jalan yang kamu anggap terbaik saat itu. Tapi aku menyakiti kamu. Aku buang cincin yang kamu kasih dengan susah payah. Dewi, potong Ahmad dengan lembut. Justru aku bersyukur kamu pergi saat itu. Dewi mengangkat kepalanya terkejut. Serius, karena kamu pergi, aku jadi termotivasi membuktikan bahwa setiap profesi halal itu mulia kalau dijalani dengan sungguh-sungguh. Kamu mengajarkan aku bahwa aku harus lebih menghargai diri sendiri. Ahmad menunjuk ke seluruh bengkelnya. Lihat ini semua. Ini hasil dari rasa sakit yang kamu berikan. Kamu tidak sengaja memberikan aku gift terbesar dalam hidup. Motivasi untuk jadi lebih baik. Dewi menangis semakin keras. Tapi sekarang hidupku hancur, Ahmad. Ranto sering main judi, selingkuh. Aku harus kerja sampingan buat hidup. Sementara kamu... Dewi, Ahmad memotong dengan suara tegas, tapi tidak kasar. Hidup ini tentang pilihan dan konsekuensi. Kamu memilih Ranto karena dia terhormat dan bersih. Aku memilih jalan ini karena aku percaya pada kerja keras dan kejujuran. Ahmad menarik napas panjang, tapi ingat Dewi, kebahagiaan sejati tidak datang dari status atau uang. Kebahagiaan datang dari rasa syukur dan kemampuan berbagi dengan sesama. Ahmad menunjuk ke pojok bengkel, di mana masih ada area khusus untuk motor-motor tua. Sampai sekarang, aku masih melayani Mas Budi dan pelanggan lama lainnya. Bahkan ada yang gratis kalau mereka kesusahan. Karena mereka yang ngajarin aku arti kesetiaan dan kepercayaan. Dewi menatap Ahmad dengan mata penuh penyesalan. Ahmad, bisakah kita coba lagi? Aku janji akan berbeda. Ahmad terdiam sejenak, kemudian menggelengkan pelan. Dewi, 5 tahun lalu mungkin aku langsung bilang iya. Tapi sekarang aku udah belajar banyak. Kamu sudah punya orang lain? Belum, tapi aku sudah menemukan diriku sendiri. Dan aku tahu bahwa aku pantas dapat seseorang yang mencintai Ahmad si montir, bukan Ahmad si direktur bengkel mewah. Dewi menangis semakin dalam, menyadari betapa mulia hati pria yang dulu ia sia-siakan. Kamu tahu apa yang paling berharga dari semua ini?
Tanya Ahmad sambil menatap bengkelnya. Bukan mobilnya, bukan uangnya, tapi kemampuan aku untuk tetap jadi diri sendiri di tengah kesuksesan ini. Ahmad mengambil sesuatu dari sakunya, cincin yang dulu Dewi lempar di kafe. Cincin itu sudah dipoles hingga berkilau. Aku simpan cincin ini selama 5 tahun, bukan karena masih berharap sama kamu, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa self-worth itu datang dari dalam, bukan dari pengakuan orang lain. Dewi menatap cincin itu dengan mata berkaca-kaca. Pulanglah Dewi, benahi rumah tanggamu. Dan ingat, hidup ini terlalu berharga untuk dipenuhi penyesalan. Ambil pelajaran, jadilah pribadi yang lebih baik. Ahmad menyerahkan cincin itu kepada Dewi. Ini buat kamu. Semoga mengingatkan bahwa setiap orang punya nilai, terlepas dari pekerjaannya. Dewi menerima cincin itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Ahmad. Dan, maafkan aku. Sudah aku maafkan dari dulu, Dewi. Sekarang kamu yang harus maafin diri kamu sendiri. Ketika Dewi jalan keluar dari showroom, ia menoleh sekali lagi. Ahmad sudah berbalik berbincang dengan karyawannya. Wajahnya tenang dan penuh wibawa. Pria yang dulu ia hina itu, kini berdiri dengan martabat di tengah kesuksesannya. Tapi tetap rendah hati. Di luar, Ranto menunggu dengan wajah pucat. Ia sudah melihat kemegahan bengkel Ahmad dari luar. Itu dia kan? Tanya Ranto dengan suara bergetar. Dewi mengangguk sambil masuk mobil. Iya, Ahmad yang dulu kita remehkan. Mereka pulang dalam keheningan. Di perjalanan, Dewi menggenggam erat cincin di tangannya. Hatinya dipenuhi penyesalan yang akan terus menghantuinya selamanya. Sementara itu, Ahmad melanjutkan harinya seperti biasa. Tidak ada perasaan menang atau balas dendam di hatinya. Baginya, pertemuan dengan Dewi tadi adalah pengingat bahwa hidup memang penuh dengan ujian dan pelajaran. Ketika malam tiba, Ahmad duduk di balkon kantornya yang menghadap kota, melihat lampu-lampu kendaraan yang berlalu lalang. Ia tersenyum, bersyukur atas perjalanan hidup yang membawanya sampai ke titik ini. Ya Allah, gumam Ahmad pelan. Terima kasih sudah jadikan setiap air mata sebagai benih kesuksesan, setiap hinaan sebagai motivasi, dan setiap luka sebagai kekuatan. Ahmad menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa tetap kita bisa merendah. Bukan dari seberapa kaya kita, tapi seberapa banyak kita berbagi. Bukan dari seberapa berkuasa kita, tapi seberapa bijak kita menggunakan kekuatan itu. Karena pada akhirnya, karma bukan tentang pembalasan. Karma adalah tentang keadilan alam semesta yang memberikan sesuai dengan apa yang kita tanam. Ahmad menanam kebaikan dan kejujuran, maka kebaikan dan kesuksesan itulah yang ia tuai. Dan malam itu, di tengah gemerlap lampu kota, Ahmad tidur dengan hati tenang. Hati seorang pria yang telah membuktikan bahwa tidak ada profesi yang hina. Yang ada hanyalah orang yang tidak menghargai apa yang mereka miliki,